merendahkan dirinya, harus berkorban. Efektif nggak? Nampak nggak efektif kayaknya ya. Hidup ini bukan soal efektivitas melulu. Hidup ini juga soal Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra di IKT 87. Hari ini saya mau sharing mengenai B.J. Habibie sama Ainun. Saya sama istri saya belum lama ini nonton film ini dan kami sangat diberkati melalui film ini. Teman-teman tahu siapa Habibie? Dia adalah orang yang brilliant, genius. Dia begitu lulus dari Jerman, sebetulnya dapat banyak tawaran untuk bisa mengabdi ke berbagai negara. Tapi B.J. Habibie memilih untuk mengabdi di Indonesia. Memang kalau kita nonton film itu, jiwa nasionalismenya sangat tinggi. Dia ingin melayani bangsanya sendiri. Saya bisa merasakan itu dari aktingnya Reza Rahardian. Nah teman-teman, ada satu adegan yang cukup menarik ketika saya nonton film B.J. Habibie. Ceritanya dia lagi ada di satu toilet gitu ya, lagi buang air kecil. Terus ada dua orang yang ngobrol di sampingnya dia lah, di sebelahnya dia. Dua orang itu ngobrol mengenai jokes yang teman-teman dan saya mungkin sudah sering mendengarkannya. Jadi ceritanya ada satu pesawat lagi terbang gitu kan. Terus kemudian para tentara ngelihat, ada pesawat tuh. Terus ditembak. Jatuh pesawat itu. Terus ada beberapa pesawat lagi mendapat perlakuan yang sama. Wih, ada pesawat, tembak tuh, jatuh. Gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu pesawat yang lewat. Terus tentara ini pada ngeliatin, ada pesawat lewat tuh. Oh, kalau yang ini mah nggak usah ditembak juga jatuh. Pesawat dari Indonesia soalnya. Gitu ya. Teman-teman dan saya mungkin pernah mendengar cerita seperti ini. Dan di dalam film Habibie Ainun diceritakan oleh sang sutradara bahwa Habibie mendengar jokes itu ketika dia ada di PTN Bandung ya kalau nggak salah. Teman-teman ada yang tahu pesawatnya Habibie? CN235 atau 250? Kayaknya nggak begitu kedengeran ya teman-teman ya. Kita sebagai orang Indonesia lebih sering pakai Boeing 737-900 atau Airbus 330 dan seterusnya. Jadi Boeing dan Airbus. Kita kayak nggak pernah pakai produk Indonesia itu sendiri. Nah teman-teman, di dalam film itu dikisahkan bahwa Habibie itu kecewa sekali Indonesia tidak menggunakan produk yang dibuatnya sendiri. Habibie punya cita-cita yang besar buat Indonesia. Ini negara kepulauan. Kalau kita bisa produce our own airplanes, pesawat-pesawat bisa diproduksi sendiri, maka kita bisa mengurangi cost yang tinggi untuk operasional kita, efisien gitu negara kita. Habibie jengkel banget sama Indonesia. Di situ saya dengar Ainun mengatakan masih ada banyak cara lain untuk mengasihi, mencintai Indonesia. Dan akhirnya kalau saya nggak salah mereka pergi ke luar negeri jalan-jalan karena Habibie dalam kondisi yang tertekan, stres, karyanya tidak dikembangkan dengan baik. Teman-teman, membaca film B.J. Habibie ini saya tuh mengingat mengenai efektivitas hidup. Habibie ini orangnya brilian, cerdas, tapi dia nggak efektif di Indonesia. Mungkin kalau di negara lain dia lebih efektif, lebih fruitful, lebih produktif. Apa gunanya dia di Indonesia? Hidup ini nggak efektif. Gimana nih? Teman-teman, ketika saya merenungkan cerita B.J. Habibie ini, saya tiba pada satu buah kesimpulan bahwa kendati pun Indonesia hari ini belum produce its own airplane, pesawatnya sendiri, tapi paling enggak Indonesia saat ini mencatat ada seorang anak bangsa yang namanya B.J. Habibie. Orang yang genius, brilliant, mau mengabdikan dirinya buat Indonesia.
Di dalam film itu dikisahkan bahwa Habibie juga orang yang berintegritas. Dan saya sebagai rakyat, saya percaya itu. Dia punya kejujuran, dia punya integriti. Dia sangat cinta sama Ainun. Bahkan di wawancara Mata Najwa, dia pakai selendang kain yang Ainun biasa gunakan. Sangat mengharukan sekali betapa cintanya dia sama istrinya. Teman-teman, buat saya, hidup ini bukan soal efektivitas melulu. Hari ini kamu bikin berapa paper, hari ini kamu jual berapa mobil, kamu ditarget sama kantor perusahaan, berapa besar produktivitasmu. Saya merasa hidup itu bukan hanya soal efektivitas dan produktivitas. Saya merasa hidup itu juga soal karakter, teman-teman. Legacy. Apa sih yang kamu dan saya wariskan ke generasi yang ada di bawah kita? Kalau kita meninggal, apa yang mereka ingat dari kita? Ini bicara soal karakter. Teman-teman, saya mengingat dalam perenungan soal efektivitas hidup ini, bagaimana para martir mati sebagai martir. Bagaimana Jim Elliot, seorang misionaris yang dibunuh ketika dia pertama menginjak tanah ladang misinya. Dan hari ini sudah ada banyak orang di suku itu yang diselamatkan. Teman-teman, jangan lupa para martir yang mati di Kolosium, Italia. Saya mau mengingatkan satu kalimat dari Tertullianus, Bapak Gereja, yang mengatakan bahwa darah kaum martir adalah benih pertumbuhan gereja. Teman-teman, hari ini umat Kristen terbesar di dunia. Kalau dihitung ya, Kristen, Katolik, Kristiani itu paling besar di dunia ini. Jangan lupa loh teman-teman, di belakang kebesaran, tanda petik kemegahan kekristenan, ada orang-orang yang udah berdarah-darah membangun gerejanya. Teman-teman, firman Tuhan hari ini saya mau ambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Mari kita dengarkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, based on ayat ini, jelas banget dicatat bahwa Yesus adalah pribadi yang faithful, setia. Seperti Jim Elliot, seperti para martir, dia setia, dia meninggalkan tahta sorgawi, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Dia setia, teman-teman. Saya mengajak teman-teman pada saat ini, mari kita setia seperti Yesus setia. Apa maksudnya? Teman-teman, ayo setia pakai masker. Setia physical distancing. Jangan happy dulu, teman-teman. Jangan happy dulu. Ini yang bisa kita jalankan pada saat ini. Teman-teman, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, itu mengutip saya mau mengutip Lee Hsien Loong, di mana Lee Hsien Loong mengutip mengenai kekristenan. Saya bacain ya. Today is Good Friday. Waktu Paskah yang lalu ya. For Christians, it is a special time to reflect on the sacrifice of Christ. For Singaporean, it is a time to acknowledge the sacrifices of our frontline workers since COVID-19 broke out in Singapore. And for every one of us, it is a time to make our own sacrifices, to observe the circuit breaker strictly in order to stop the virus from spreading among us. Orang Kristen tuh merenung pengorbanan Kristus. Orang Singapura itu harus berkorban karena frontliner mereka sudah berkorban. Saya mengajak teman-teman setia. Efektif nggak? Nampak nggak efektif kayaknya ya. Tapi mari kita tetap lakukan sebelum
vaksin itu ditemukan. Yuk kita setia. Yuk kita tetap saat teduh. Yuk kita tetap baca Alkitab. Yuk kita tetap bersekutu dengan sesama teman kita seiman. Saya ingin teman-teman setia. Ini hidup bukan cuma efektivitas loh. Hidup ini juga soal kesetiaan. Yang kedua, teman-teman, yang terakhir yang saya mau bagikan based on Filipi 2 ini adalah kesetiaan Yesus, hidup Yesus yang nampak tidak efektif itu berbeda dengan B.J. Habibie. Kalau B.J. Habibie tidak fruitful, nggak ada pesawat, tapi Yesus sangat fruitful. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya itu membuat maut tidak ada sengatnya. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi kematian. Dan yang terakhir dari Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Teman-teman, Yesus mati dengan efektif. Saya mau tutup dengan kalimat dari Raffi Zacharias. Raffi berkata, may we be moved to wonder this week as we contemplate the cross and celebrate our risen Lord. Our cities smell of death. We need the aroma of life. His name is Jesus Christ. Di tengah-tengah begitu banyak kematian, teman-teman. Baunya tuh bau anyir kematian. Mari kita beritakan Kristus yang bangkit. Di dalam Dia ada kehidupan. COVID-19 hanya merusak tubuh jasmani. Dia tidak bisa merusak manusia batiniah kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.